tujuan saya foto dari dulu sih aslinya cuman pengen jadiin video, nanti jadi video timelapse gitu. Sejujurnya saya pas waktu pertama ngupload tuh nggak berharap kalau ada yang beli. Tokomo itu pelopor NFT marketplace di Indonesia. Kita itu powered by Toho Crypto, dan kita memberikan konsep unik dengan menjembatani dunia digital dengan realita gitu. Kami ingin mendukung para merek atau brandnya, artis dan kreator lokal untuk meluncurkan karya mereka ke panggung dunia, di mana NFT ini bisa di semacam diklaim untuk menjadi barang fisik. Nah, kita udah ada beberapa mitra resmi. Cerdas, kembali lagi bersama saya Krista Elnina dalam Portal Time, sebuah program yang tentunya memberikan Anda informasi yang terupdate dan terkini yang hanya ada di channel Bali Portal News TV. Sahabat cerdas, pada episode kali ini saya akan membahas mengenai sesuatu perbincangan yang hangat yang dibahas oleh masyarakat di Indonesia, terutama pada dunia maya, yaitu sebuah kisah tentang seorang pemuda yang sempat viral karena menjual foto selfie-nya dengan meraih atau meraup omset miliaran rupiah. Wah, kok bisa ya? Oke, sebelumnya hanya sekedar menginfokan bahwa pemuda ini mengunggah atau mengupload foto pribadinya berupa produk non-fungible token atau NFT. Nah, untuk sahabat cerdas, apabila sudah penasaran nih ya dengan pemuda tersebut, langsung saja kita tanpa basa-basi lagi. Jadi saat ini di samping saya sudah ada Mas Sultan Gustaf Al-Ghazali dan Mbak Queenie ya, selaku community tim dari Toko Kripto. Oke Mas Ghazali, mungkin pertanyaannya yang pertama untuk Mas Ghazali nih, bagaimana sih awal mulanya Mas Ghazali ini bisa menjual atau mengupload foto pribadinya ini dalam bentuk NFT ini? Tujuan saya foto dari dulu sih aslinya cuman pengen jadiin video, nanti jadi video timelapse gitu. Oh gitu ya, jadi cuman ya sekitar untuk menjadi video timelapse gitu aja ya? Iya. Terus kenapa saya ngupload di OpenSea NFT? Karena saya ngelihat pasar di NFT itu isinya selebihnya itu karya 3D, ilustrasi, lukisan begitu. Ya saya ngelihat kayak peluang aja sih, kayak peluang beda gitu loh. Jadi ingin mencoba sesuatu hal yang baru seperti itu ya Mas Ghazali ya. Oke, dan sudah terbayang nggak sih sebelumnya itu bakal omset dari foto pribadinya ini bakalan sebesar ini gitu? Sejujurnya saya pas waktu pertama ngupload tuh nggak berharap kalau ada yang beli. Oh gitu. Oke. Jadi setelah mendapatkan omsetnya ini nih, udah ada planning atau belum uangnya itu akan dipakai untuk apa seperti itu? Ya nanti kedepannya bakal buat bantu orang tua juga. Terus nanti beberapa persen nanti saya investasikan gitu. Terus ya setelah lulus kuliah nanti saya pengen buat studio sendiri, studio animasi sendiri. Wow, hebat ya Mas Ghazali. Jadi tadi kita udah simak nih dari penjelasannya Mas Ghazali ini. Mungkin dari teman-teman sahabat cerdas di rumah ada yang belum tahu apa sih sebenarnya NFT ini dan bagaimana cara kerjanya dan apakah ada prospek untuk menghasilkan bagi orang-orang yang awam. Jadi menurut Mas Ghazali sendiri tuh apa sih sebenarnya NFT ini? Menurut saya tuh NFT kayak aset digital tapi berupa gambar. Oke, aset digital berupa gambar ya. Yeah. Menurut Mas Ghazali ini gimana sih prospek kedepannya untuk NFT sendiri ini? Apakah dia bisa menghasilkan nih bagi orang-orang awam gitu? Apakah hanya untuk orang-orang yang mungkin sudah mempelajarinya itu udah lama atau gimana? Ya, menurut saya semua pasar tuh
punya seleranya masing-masing sih. Jadi ya jangan takut buat upload NFT karya sendiri gitu. Oh gitu. Sebelumnya apa sih yang membuat Mas Ghazali ini tuh tertarik untuk menjual karya NFT-nya itu, selain melihat peluangnya itu mungkin coba-coba atau gimana gitu? Kebetulan saya terinspirasi dari karya artis 3D People namanya. Dia tuh bikin 3D render selama 5.000 hari. Wow, 5.000 hari. Iya. Jadi terinspirasi dari karyanya beliau gitu ya. Sebelumnya sudah mendalami aset digital NFT ini sejak kapan? Dari dulu saya cuman tahu kalau NFT itu berupa gambar, terus NFT digital yang di blockchain begitu. Cuman masih belum mempelajari lagi. Itu kira-kira tahun berapa itu Mas mulai penasaran dengan NFT ini? Dulu tahun 2021 sih. 2021 ya? Cuman baru mau ngupload di NFT itu tahun akhir 2021. Oh iya. Nah, untuk belajar NFT ini dari mana ya? Belajar sendiri sih, kayak otodidak berarti untuk belajar NFT ini. Oke. Seperti yang telah dijelaskan Mas Ghazali tadi, mungkin bisa saya ambil kesimpulan nih bahwa NFT ini itu merupakan aset digital, gitu ya, aset digital yang artinya itu sebuah sesuatu yang bisa mewakili suatu objek yang ada di dunia nyata untuk dipergunakan membeli sesuatu secara virtual atau online seperti itu ya. Ya, oke. Oke, selanjutnya Mbak Queenie, saya ingin bertanya nih, tentunya kan saya bisa dibilang orang awam dalam dunia NFT ini. Nah, bagaimana sih caranya saya bisa memperoleh atau membeli NFT ini? Mungkin ada platform tersendiri seperti toko mall, seperti itu Mbak? Iya, jadi di Indonesia sebenarnya ada ya, kita udah punya sendiri, namanya Toko Mall. Nah, Toko Mall itu siapa? Toko Mall itu pelopor NFT marketplace di Indonesia. Kita itu powered by Toko Crypto, dan kita memberikan konsep unik dengan menjembatani dunia digital dengan realita. Gitu. Oh, gitu ya. Nah, Mas Ghazali, saat ini kita kan sedang melihat keberadaan bahwa NFT ini sangatlah viral dan ramai sekali diperbincangkan ya. Nah, dalam berinvestasi di dunia digital, terlebih lagi dengan hadirnya toko mall tentunya menambah daya tarik masyarakat untuk ingin berinvestasi di dunia digital. Nah, Mas sendiri sebelumnya udah ada investasi di aset kripto? Saya juga dari dulu sih main kripto. Oh, jadi sudah dari dulu sebelum masuk NFT ini sudah main kripto dulu ya? Iya. Nah, kan foto selfie udah nih, mungkin ada karya-karya lain lagi nih selain foto selfie mungkin yang akan diupload gitu di NFT? Kayaknya nanti kedepannya bakal bikin 3D juga sih. 3D cuman ya? masih di konsep gitu. Oh, oke. Mungkin untuk kedepannya ada kepikiran gitu untuk join di toko mall gitu? Ya mungkin begitu. Oke, ditunggu ya berarti ya Mas Ghazali ya untuk join di toko mallnya. Oke, menarik sekali dengan adanya Mas Ghazali dan Mbak Queenie ini merupakan contoh sukses ya dalam berinvestasi, tentunya dalam hal investasi digital. Nah, yang terakhir nih untuk Mas Ghazali dan Mbak Queenie, ada nggak sih tips dan trik tersendiri untuk sukses dalam dalam berinvestasi digital? Mungkin dari Mas Ghazali dulu. Ya sebelum bikin NFT itu saran saya riset pasar dulu sih. Oke, riset pasar dulu ya sebelum memulainya seperti itu. Mungkin dari Mbak Queenie? Oke, aku juga setuju sebenarnya sama. Jadi sebelum apa-apa maupun investasi di NFT ataupun kripto ataupun yang lain seperti saham segala macam, itu penting banget untuk istilahnya kalau dalam dunia NFT itu sama kripto DYOR ya, do your own research. Itu penting banget karena investasi maksudnya kita nggak bisa prediksi ya ke depannya bakal kayak gimana, bakal naik, bakal turun, pasti akan ada resikonya. Jadi itu penting banget untuk edukasi diri sendiri dulu gitu sih tips aku. Oke, jadi begitu sahabat cerdas, tips dan trik dari Mas Ghazali dan Mbak Queenie bahwa apabila kita ingin memulai investasi digital terutama di NFT ya, bisa melakukan riset pasarnya terlebih dahulu.
Oke, baik, pertanyaan selanjutnya nih untuk Mbakku ini. Sebenarnya itu apa sih tujuan dari adanya toko mall ini gitu? Oke, jadi tujuan kami untuk adanya toko mall ini itu karena kami ingin mendukung para merek atau brandnya, artis dan kreator lokal untuk meluncurkan karya mereka ke panggung dunia. Jadi untuk memberikan exposure karya-karya orang Indonesia gitu ke dunia. Ke dunia gitu sih. ya. Mungkin nih, misalkan nih untuk orang-orang yang ingin memulai investasi digital ini, terutama untuk di toko mall ini ya, bisa diakses lewat mana sih? Mungkin ada sosial media atau websitenya? Oke. Kita ada YouTube channel namanya Toko Kripto. Selain itu untuk toko mall sendiri kita ada Instagram, bisa di follow juga di @tokomall.nft. Oke, iya, terima kasih Mbak Queenie. Terima kasih. Oke Mbak Queenie, selain sebagai koleksi nih, NFT di toko mall ini bisa digunakan untuk sebagai apa saja nih Mbak? Oke, jadi selain sebagai koleksi ya, yang paling umumnya itu orang ngertinya NFT itu untuk dikoleksi. Untuk dikoleksi, gitu. ya benar. Tapi selain itu di toko mall itu NFT-nya bisa digunakan untuk NFT di toko mall itu memiliki kegunaan lain, di mana NFT ini bisa di semacam diklaim untuk menjadi barang fisik. Nah, kita gitu. udah ada beberapa mitra resmi di mana mereka punya barang fisiknya itu, dan kalau misalkan orang beli NFT mitra resmi kita di toko mall, mereka bisa klaim barang fisik tersebut. Oh, jadi tidak hanya sekedar koleksi di dalam NFT, tapi bisa dijadikan sebagai bentuk fisik seperti itu ya Mbak Queenie. Betul. Oke, iya. Yang terbaru ini kita mengadakan toko surprise di mana kita partnership dengan Dem I Love Indonesia. Nah, itu di mana orang-orang bisa membeli NFT kolaborasi kita sama Dem Indonesia, namanya Meta Garuda. Orang-orang bisa membeli NFT Meta Garuda dan mereka bisa claim merchandise langsung dari Dem I Love Indonesia. Wow. Itu bisa dalam bentuk t-shirt atau goodie bag dari merek Dem I Love Indonesia gitu. Oh iya. Oke, sungguh menarik sekali ya perbincangan kita pada hari ini dengan Mas Gosali dan Mbak Queenie. Semoga tips dan trik dari Mas Gosali dan Mbak Queenie itu dapat bermanfaat bagi sahabat cerdas semua di rumah. Nah, karena tadi perbincangan kita sudah selesai ya, dan tadi Mas Gosali juga sudah berbagi pengalamannya mengenai kesuksesannya dalam investasi digital pada NFT, dan Mbak Queenie juga telah menjelaskan bagaimana cara kerja dan cara memperoleh NFT itu di mana, yaitu bisa di platform di toko mall. Oke, tak kerasa ya kita sudah di penghujung acara, jadi saya Krista Elina harus pamit undur diri terlebih dahulu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel Bali Portal News TV. Dan sampai jumpa di episode kami selanjutnya. Bye-bye!